Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Roy, Ustaz kita pembimbing penasehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah hadirkan bisa menemani kita. Yang kami hormati takmir Masjid Anur Simbang Joro. Kemudian relawan, semua relawan resik masjid FKM Pekalongan, dan juga bapak-bapak, mas-mas, adik-adik yang pada hari ini Allah mudahkan langkah kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita dalam ridhonya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi hari ini mengingatkan saya pribadi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Konstantinopel akan dikalahkan, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bisa mengalahkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang bisa memimpin pasukan yang mengalahkan Konstantinopel. Konstantinopel ini Romawi, kalau dalam film atau sejarah itu Romawi ini tidak, dalam kalau perang itu tidak pernah kalah, pasti menang. Tidak ada ceritanya perang kalah, dan semua masyarakat, semua sejarawan, semua orang-orang mengakui. Nah, kemudian Rasulullah bersabda bahwa Konstantinopel ini akan kalah, dan akan ada seorang pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa mengalahkan Konstantinopel. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah Allah? Siapakah Allah yang akan jadikan pemimpin untuk bisa mengalahkan Konstantinopel? Nah, dan ternyata dia adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah rahasia Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan kerajaan Konstantinopel, yang kerajaan yang dunia, yang tidak pernah kalah dalam sejarah perang. Nah, kuncinya, jadi bentengnya itu bentengnya 11 meter terbalik itu, jadi harus mengalahkan pasukan dulu untuk bisa masuk dan menjebol 3 lapis benteng. Nah, Muhammad Al-Fatih ini punya 250.000 pasukan, punya 250.000 pasukan, dihadirkan, ditanya, nah ini rahasianya, siapakah di antara pasukanku, dari 250.000 pasukan ini, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Ditanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, yang pernah meninggalkan duduk. Jadi 250.000 pasukan yang sejak balik yang belum pernah meninggalkan sholat wajib. Siapa? Yang pernah meninggalkan duduk. Nah, yang terjadi
Dari 250.000 pasukan tidak ada yang duduk. Oke, jadi sejak balik, oke, semua pasukannya Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Mungkin kalau kita nggih, Fatih berapa kali? Ya, lupa. Nggih. Mungkin kita nggih kalau kita apa? Kita nggih Lupa gitu. pernah nggih, mungkin yang di sini bisa dikatakan pernah meninggalkan sholat wajib. Apalagi kalau dihitung dari sejak balik. Nah, ini yang pertama. Jadi semua pasukannya tidak ada yang pernah meninggalkan sholat wajib dari sejak balik. Kemudian yang kedua, ditanya lagi nggih. Yang pertama tidak pernah meninggalkan semua. Kemudian yang kedua, siapa di antara pasukanku yang tidak meninggalkan yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, sholat rawatib. Dari semua pasukannya separuh duduk, separuh masih berdiri. Jadi dari 250.000 pasukan, separuhnya pernah meninggalkan sholat sunnah. Nah, jadi masih separuh nih. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menjadikan kunci pasukan nih. Allah turunkan kemenangan, Allah berikan pertolongan kepada Muhammad Al-Fatih. Allah nih angkat Muhammad Al-Fatih untuk bisa menghancurkan benteng Konstantinopel. Siapa nih di antara pasukanku yang sejak balik yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud? Ditanya nih dari 250.000 pasukan, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat malam sejak balik? Dari semua pasukannya yang terjadi semuanya duduk. Jadi semuanya pernah meninggalkan. Yang masih berdiri adalah Muhammad Al-Fatih. Makanya pantas Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad Al-Fatih. Dia masih menjaga sholat malam dari sejak balik sampai Allah berikan kemenangan. Nah, sebagaimana juga Rasulullah diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah. Rasulullah juga dalam riwayat tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun itu sholat sunnah. Nah, ini mari kalau kita mulai dari sekarang di bulan Syawal habis. Nah, di Dzulqa'dah ini mungkin dari nanti malam kalau kita mau diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, kita rutinitas istiqomah bangun, bukan bangun enggak HP bukan bangun tapi kita bangun, ambil air wudhu, kita sholat, Kencing tidur lagi. nah insya Allah monggo jangan berputus, jangan ada jangan maksudnya bolong, istiqomah pasti akan Allah berikan kemudahan. Yang sakit insya Allah jadi sembuh, yang tidak punya pekerjaan akan diberikan pekerjaan oleh Allah, yang belum punya jodoh akan dijodohkan oleh Allah, Yang mau poligami, yang belum poligami. Nah, yang mungkin Waalaikumsalam Pak. Ustadz, monggo Pak Ustadz. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi Allah ini akan menolong orang beriman bukan karena senjatanya yang canggih atau HP-nya yang paling mahal atau mobilnya paling gagah dan juga sangar, dan juga Allah bukan menolong karena orangnya yang kuat, Bukan karena besar. bukan karena uangnya banyak, tapi Allah akan menolong hambanya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang muslim, orang-orang yang lemah ditolong oleh Allah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya salah satunya adalah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.